Pelatih yang jadi korban keganasan timnas Indonesia di tahun 2024. Kedua, Hwang Sun-hong. Hwang Sun-hong menjadi pelatih timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23. Saat itu juga menjabat sebagai caretaker timnas Korea usai memecat Jurgen Klinsmann. Laga Korea U23 pun dihentikan oleh timnas Indonesia U23 di babak perempat final. Kedua tim bermain sengit hingga pemenang harus ditentukan lewat babak adu penalti. Timnas Indonesia menang dan lolos ke semifinal usai menang 11-10. Usai gelaran Piala Asia U23 2024, Hwang Sun-hong pun diketahui tidak lagi menjabat sebagai pelatih Korea U23. Dan timnas Korea Selatan hingga kini menjadi pelatih Daejeon Hana. Itu antara kelebihan yang dimiliki ya oleh Coach Shin Tae-yong, yang mana dari segi peningkatan mentalitas ya dan disiplin pemain yang Coach Shin Tae-yong bentuk terhadap pemain-pemainnya, mereka sangat berdisiplin. Di akhir-akhir ini saya melihat ya sudah kurang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Kalau sebelum ini memang selalu kena kartu ya, tetapi sejak akhir-akhir ini saya melihat dari segi disiplin dan juga kualitas mentalitas para pemainnya, dia cukup terjaga, tidak mudah emosi, dan juga pada awal perlawanan itu di situ kekuatan yang mereka lakukan dengan penuh tekanan terhadap pihak lawan. Jadi sepanjang beberapa laga yang saya lihat, ada beberapa sudah pelatih yang dikatakan tadi itu telah bertukar ya, menjadi korban atas keganasan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Di sini bila dilihat ya tentang kekuatan timnas Indonesia, ramai yang tidak menduga penampilan timnas Indonesia ketika berada dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang cukup baik dan juga cukup solid penampilan mereka. Dan Indonesia telah membuktikan di ASEAN ini bahwa timnas mereka ini memang satu tim yang memang layak untuk ke lebih tinggi lagi levelnya, antaranya ke kualifikasi Piala Dunia dan sekarang ini pada putaran yang ketiga. Jadi inilah yang menjadi juga ketakutannya oleh tim-tim lawan apabila berhadapan dengan timnas Indonesia, sebab seperti Korea Selatan ya, pelatihnya pun ditukar. Seterusnya Australia begitu juga. Jadi nampak di sini tim-tim yang berhadapan dengan timnas Indonesia ini harus berhati-hati. Sekarang mereka sangat berhati-hati karena Indonesia berada ranking 131. Itu kalau tidak ada perubahan. 131 bisa mempertahankan pertahanan mereka daripada diterobos masuk, dan tim-tim lawan juga berhajat ya untuk mengalahkan timnas Indonesia. Tetapi apa yang telah berlaku, timnas Indonesia mampu bertahan dan hari ini Indonesia menjadi sorotan publik ya, seluruh mata memandang pada timnas Indonesia, sehingga ada 142 ya hak siar dari seluruh negara berbondong-bondong tertarik dengan penampilan timnas Indonesia. Itu yang satu perubahan yang telah berlaku terhadap timnas Indonesia. Memang menarik guys. Ini best goal timnas Indonesia 2024. Cantik. Ini dan lontaran. Gol. Figo Goli. Ini Tom Hai. Ini dia 3 lawan 3. Tom Hai. Cantik. Ini yang Tom Hai menangis ya. Cantik. Ferdinand umpan pada Marcelo. Witan lagi. Umpan pada Witan Sulaiman. Wow. Alhamdulillah. Luar biasa saya. Witan Sulaiman.
Witan Sulaiman. Nathan, masih Nathan. Oke nih, Umpan langsung. strike, Shooting dan Ahai. Rafael shooting. Tuh, nampak guys. Kalian sudah lihat bagaimana penampilan timnas Indonesia. Saya pun rasa kagum ya, bagaimana mereka mengawal bola, lepas tu saling memahami antara satu sama yang lain. Apabila salah seorang pemain timnas Indonesia dapat bola, dia tidak membawa lama bola tu. Dia lihat saja kawan-kawan yang lain yang ada ruang, langsung dipasing bola itu. Lepas tu, yang saya lihat juga dari segi passing dari jarak yang sangat dekat. Sungguh pun terdapat beberapa orang tim lawan yang cuba menghalang, tetapi pemain-pemain timnas Indonesia dia mampu untuk mengelak dan juga melepaskan diri daripada kepungan-kepungan yang dilakukan oleh pihak lawan, dan mereka bermain di lini paling tepi. Itu yang saya rasa, ini tidak out kah? Tetapi orang dapat membawa bola seumpama bola itu dan juga kaki pemain mempunyai magnet guys. Jadi satu perkara yang saya lihat, gol-gol yang telah dilakukan sepanjang timnas Indonesia 2024 ini adalah gol-gol yang terbaik ya. Dan memang tidak dinafikan sekarang ini timnas Indonesia tidak bisa dipandang rendah. Sebab penampilan timnas Indonesia setiap kali mereka tampil pasti ada kejutan-kejutan yang telah berlaku. Oke, ini pertahanan terakhir Martin Paes. Tengok, ini yang seru nih guys. Ini ketika menentang Australia. Lihat sejak nomor 19 berbadan besar, gede ya. Tuh, satu kali telah diselamatkan. Lihat nih, tendangan kencang guys. Ini. Cantik. Tuh, 3. Betul-betul. Itu penampilan Martin Paes yang sangat epik ya. Oke, ini lagi. Tendangan sudut. Besar nomor 19 nih guys. Oke. Wow, kan cantiknya. Antara momen-momen yang sangat menarik ya pada timnas Indonesia dari segi pelatihnya, yaitu Coach Sintayong yang pernah membawa sampai ke Piala Dunia ya timnya suatu ketika dulu. Dan strategi Coach Sintayong ini dia selalu berubah-ubah ya, mengikut siapa yang mereka tantang. Dan inilah ketakutan ya pada timnas Indonesia yang tim-tim lain rasa sekiranya mereka kalah ya, tim yang akan berhadapan dengan timnas Indonesia pasti akan terjadi seperti pelatih Korea Selatan, pelatih dari Australia ya, apa tidaknya menantang timnas yang mempunyai ranking terbawah bisa diimbang ya oleh timnas Indonesia. Jadi mungkin pelatih-pelatih itu dari segi mungkin federasi sepak bola mereka menganggap itu satu perkara yang mencoret marwah negara mereka. Jadi langsung ditukar pelatih itu, diganti pada pelatih yang baru. Jadi ada beberapa pelatih sudah yang terkesan dengan timnas Indonesia. Lagi satu dari segi pemain-pemain nih, biasa saya lihat ya, Coach Sintayong menggunakan formula 4-4-2 atau 4-3-3 ya. Jadi di situ dari segi pemain-pemain timnas Indonesia mereka dapat serasi dalam tempo yang singkat pun ya. Dalam tempo yang singkat apabila pemain-pemain ini yang bermain di klub mereka masing-masing tidak sampai 1 bulan, Coach Sintayong bisa membentuk dan juga menjadikan tim itu serasi dalam tempo yang singkat, seperti hadirnya Martin Paes ya, baru saja tampil perdananya ketika menentang timnas Australia dan juga Arab Saudi. Di situ dari segi keserasian itu memang cepat ya terbentuk oleh
Coach Sintayong. Jadi ini satu kelebihan yang ada pada Coach Sintayong. Selain daripada tu, dari segi pengawalan bola ya, sungguh pun ada beberapa perkara yang harus ditambah baik terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Mungkin ada perkara-perkara kecil yang perlu ditacap seperti pengawalan emosi. Sebab biasanya pada babak kedua di situ saya lihat ya, emosi pemain-pemain timnas Indonesia mula kacau. Dan dari segi corak perlawanan pun agak menjadi kelang kabut ya. Mungkin kerana sama ada ingin mencetak gol dengan cepat ataupun kerana mereka terprovokasi dengan psikologi yang telah dilakukan oleh pihak lawan. Dan akhirnya sekarang ini bila melihat benteng pertahanan terakhir untuk timnas Indonesia, yaitu dengan hadirnya Martin Paes pada putaran yang ketiga ini, memang cukup solid. Kita sudah melihat sama-sama tadi bagaimana Martin Paes menepis ya, menyelamatkan beberapa tendangan yang sangat keras yang telah dilakukan oleh timnas Australia, tetapi dia dapat mengawal bola itu dan juga dapat melindungi daripada bola tadi masuk. Dan inilah satu kekuatan untuk timnas Indonesia. Apabila hadirnya Martin Paes ini menjadi tambahan kekuatan lagi pada timnas Indonesia guys. Dan saya lihat ya, Martin Paes ni dia berani tau, berani dia bawa bola tu dengan kaki. Sungguh pun ada pemain-pemain lawan ni hampir dengan dia. Saya ada lihat ketika dia tidak memegang bola tu, akhirnya bola yang dia bawa itu dapat direbut oleh pihak lawan. Akhirnya Martin Paes selamatkan dan di situ terkena penalti. Tetapi itu yang mendebarkan, hampir copot jantung melihat penalti dari jarak yang dekat. Tetapi apa yang telah berlaku, Martin Paes bisa menyelamatkan tendangan sepakan penalti yang telah dilakukan oleh timnas Arab Saudi kalau tidak silap. Di situ menjadi satu semangat baru ya untuk timnas Indonesia, dan akhirnya Indonesia sehingga sekarang ini masih lagi bertahan dengan dia punya kedudukan ya, tidak lagi ada pernah kalah dalam beberapa perlawanan, sehingga hari ini satu-satunya yang ada di ASEAN ini yang telah layak ke putaran ketiga adalah timnas Indonesia. Jadi ini ada beberapa momen ya yang sangat menarik yang saya rasa begitu kagum atas penampilan timnas Indonesia. Jadi pada tanggal 14 dan juga 19 November nanti timnas Indonesia akan menjamu dua tim lagi yang diadakan di Gelora Bung Karno. Jadi semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya, kerana ini merupakan momen yang sangat penting dan juga ini merupakan satu sejarah yang telah tercipta oleh timnas Indonesia sejak Pak Erick Thohir. Memang pengurusan sepak bola di Indonesia memang cukup baik dan juga cukup solid serta transparan. Jadi kita doakan agar timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik di perlawanan-perlawanan yang akan datang, dan semoga Indonesia bisa sampai ke final. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.